Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Halo anak hebat Indonesia. Perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Siti Amanah. Shh. Kalian boleh memanggil Ibu Bu Ama. Ibu berasal dari Sukabumi loh. Nah, hari ini Ibu akan bercerita sekaligus berbagi wawasan kepada kalian. Ayo, sudah siap? Duduk yang manis dulu ya. Dan inilah dia petani muda dan harta keluarga. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah seorang petani muda dan ibunya yang sudah tua. Sudah berminggu-minggu ibunya sakit dan hanya bisa terbaring di ranjang. Petani muda sudah melakukan berbagai cara agar sang ibu lekas sembuh, tapi ia belum berhasil. Sampai suatu hari ketika dia termenung, aha, bagaimana kalau aku membawa tabib raja untuk mengobati ibu? Ujar si petani muda dengan semangat. Dia pun mendekat ke arah ibunya. Bu, izinkan aku pergi ke kerajaan. Aku akan membawa tabib raja untuk mengobatimu, ujar si petani muda. Sang ibu pun menatap sedih anaknya. Nak, tapi kerajaan itu sangat jauh. Ibu khawatir, kata sang ibu. Kemudian petani muda pun berusaha untuk meyakinkan. Bu, apapun akan aku lakukan untuk mengobati ibu, ujar si petani muda. Akhirnya sang ibu pun merelakan anaknya untuk pergi dengan syarat si petani muda harus membawa kotak besi hitam yang berisi harta keluarga untuk di perjalanan. Keesokan harinya petani muda pun memulai perjalanannya. Di tengah perjalanan, petani muda melihat ada seorang pandai besi yang sedang bersedih. Dia pun berusaha untuk mendekat. Pak, apa gerangan yang membuat Bapak bersedih? Si pandai besi pun mulai menjawab. Ya, bagaimana aku tidak bisa bersedih? Lihatlah, aku sudah mencampurkan serbuk besi dengan pasir. Akibatnya aku tidak bisa membuat perkakas lagi, ujar si pandai besi dengan sedikit kesal. Akhirnya petani muda membuka kotak perkakasnya. Ternyata di dalamnya ada 3 benda. Ada batu, ada saringan, dan ada 1 buah sendok. Akhirnya dia mencoba untuk menggunakan saringan untuk memisahkan antara pasir dan serbuk besi. Tapi ternyata tidak berhasil. Kemudian ketika dia berusaha untuk mengambil batu dalam kotak besi tersebut, ternyata batu itu melekat keras di dalam kotak besi. Akhirnya dia pun terpikir satu buah ide. Kalau kotak besi itu bisa menempel di sini, aku yakin serbuk besi pun bisa menempel. Dan seperti yang ia duga, ketika dia memutar-mutar, seluruh serbuk besi menempel dalam batu tersebut. Dan akhirnya si pandai besi bisa membuat perkakas lagi. Sebagai ucapan terima kasih, si pandai besi mengizinkan pemuda itu untuk tinggal sementara sambil beristirahat. Keesokan harinya, si pemuda itu sampai ke depan istana berkat informasi dari si pandai besi.
Ternyata di istana sedang ada desas-desus. Tahu gak? Katanya di sumur kerajaan sudah berubah menjadi hitam. Aku yakin kerajaan kita pasti akan mendapatkan bara bencana. Ya, aku juga mendengar dari istriku. Bahkan aku dengar raja sudah menyiapkan hadiah yang sangat besar untuk orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dari kejauhan, si petani muda mendengarkan. Dan dia pun mulai bergumam. Berarti jika aku bisa menyelesaikan masalah ini, aku bisa meminta raja untuk mengobati ibu, ujar si petani muda. Sesampainya di dalam istana, raja pun menemui si petani dengan sedikit ragu. Jadi kamu yakin bisa membersihkan sumur ini? Izinkan hamba mencoba, Tuan. Kemudian raja pun mengantar si petani muda ke dalam taman berisi sumur. Ternyata benar, sumur sudah berubah menjadi hitam dan berbau. Di belakang, para patih berbisik-bisik. Lihat. Katanya anak itu bisa menyelesaikan. Iya ya, kita saja tidak bisa. Masa dia bisa? Ujar para patih dengan sedikit berbisik. Setelah berpikir panjang, petani muda pun membuka kotak dari ibunya. Ternyata ada saringan dan sendok. Petani itu pun berpikir, aku bisa menggunakan sendok, tetapi sendok ini cukup kecil. Akhirnya petani meminta raja untuk menyiapkan sendok yang besar. Dan setelah itu petani mulai memindahkan cairan-cairan hitam ke tempat yang lain. Sehingga lama-kelamaan, tara! Sumur raja pun berubah kembali menjadi bersih. Kemudian petani itu berkata pada raja, Raja, ternyata yang menutupi sumur itu adalah tumpahan minyak. Entah bagaimana tumpahan minyak itu ada di atas sumur raja, kata si petani itu. Raja pun berkata, baiklah, karena kamu sudah berhasil menyelesaikan permasalahan ini, apa yang kamu mau? Kata si raja. Tuanku, hamba memiliki seorang ibu yang sedang sakit. Kalau boleh, bolehkah hamba meminta tabib raja untuk mengobati ibu hamba? Akhirnya raja pun mengizinkan tabib kerajaan untuk mengobati sang ibu. Nah, setelah itu ibu dari si petani muda sembuh. Bahkan raja pun memberikan hadiah seladang yang cukup besar untuk petani dan ibunya. Nah, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Ternyata Allah menciptakan pikiran kita untuk mencari ide dan menyiapkan barang-barang di sekitar kita untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Nah, selain itu juga cerita ini mengajarkan kita berkah yang akan kita dapat ketika kita berbakti kepada orang tua seperti yang dilakukan oleh si petani muda. Nah, sudah siap berbakti kepada orang tua? Tapi tidak usah cari kerajaan, cukup bantu ayah dan bunda di rumah ya. Yuk jadi anak yang berbakti untuk orang tua, untuk nusa, dan untuk bangsa. Sekian cerita hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.